pada episode ini berjudul Perselisihan. Xiaoyan Gage. Ucap Yun-Er terkejut dengan kedatangan Xiaoyan. Bukankah kamu tahu orang seperti apa dia? Tanya Xiaoyan kepada Yun-Er. Ji Liao terlihat kesal. Jadi ada si Xiaoyan di sini. Ambil kembali barang-barangmu dan menjauhlah dari Dai-Er. Ucap Xiaoyan kepada Ji Liao dengan tegas. Kedua keluarga kita adalah sama-sama golongan atas di kota ini. Memberikan suatu hadiah adalah sesuatu hal yang biasa saja, kan? Dan jika kamu menolaknya, itu mungkin akan menjadi suatu masalah di antara keluarga kita. Ucap Ji Liao. Pecundang sepertimu tidak pantas berbicara dengan tuan muda kami. Kamu hanya cemburu. Iya, itu benar. Ucap para bawahan Ji Liao. Tuan muda Ji Liao, semua orang tahu apa yang kamu pikirkan. Ucap Xiaoyan. Aku hanya bersikap baik untuk membuat Nona Dai-Er terlihat lebih cantik. Ucap Ji Liao. Hal-hal seperti itu, bukankah tidak ada urusannya denganmu? Ucap Xiaoyan. Jika kamu menginginkan sebuah gelang, aku punya satu untukmu. Ucap Xiaoyan sambil memperlihatkan sebuah gelang berwarna hijau kepada Yun-Er. Bukankah ini gelang yang barusan? Gumam Yun-Er. Ambilan. Ucap Xiaoyan sambil memberikan gelang itu kepada Yun-Er. Ji Liao dan bawahannya pun tertawa. Barang murah seperti itu? Ucapnya. Memang berapa sih harga gelang itu? Hanya dengan debu dari gelangku ini saja pasti sudah cukup untuk membelinya. Ucapnya dengan sombong. Nona Dai-Er, hanya gelang terbaik ini yang cocok dengan kecantikanmu. Ucap Ji Liao. Yun-Er pun terkejut dan kebingungan dengan pilihan tersebut. Pergilah dan kembali lagi jika sudah punya uang. Bisik Ji Liao kepada Xiaoyan. Hai, kamu mau enggak? Tanganku sudah capek. Ucap Xiaoyan dengan santainya kepada Yun-Er. Tentu saja aku mau. Ucap Yun-Er. Dan dengan senang mengambil gelang tersebut. Dia memilih gelangku. Ucap Xiaoyan kepada Ji Liao dengan mengejek. Apa? Ji Liao terkejut dengan kejadian itu. Apa yang kamu katakan barusan? Tentang uang dan wanita? Apa? Ejekan Xiaoyan. Tuan muda, tetap sabar. Ucap bawahan Ji Liao. Menenangkan Ji Liao. Terima kasih Xiaoyan Gege. Ucap Yun-Er tersenyum bahagia. Iya, tidak perlu dipikirkan. Ucap Xiaoyan sambil mengusap kepala Yun-Er. Ji Liao terlihat marah besar dari ekspresi wajahnya. Aku tidak tahu kalau Xiaoyan Gege selalu memperhatikan aku. Ucap Yun-Er terharu bahagia. Ji Liao tertawa kecil dan berkata, aku tidak tahu jika Nona Dai-Er punya selera yang aneh. Ji Liao, Dai-Er tidak tertarik dengan uang. Menyerah saja sebelum patah hati. Ucap Xiaoyan. Benarkah? Terima kasih atas nasihatnya. Ucap Ji Liao sambil menghancurkan gelang yang ingin dia berikan kepada Yun-Er sebelumnya karena marah. Tuan muda Ji Liao, kamu tidak ingin pergi? Tanya Xiaoyan. Dasar brengsek. Hari ini akan aku tunjukkan siapa bosnya. Ucap Ji Liao mengancam Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Kemudian Xiaoyan bersiul. Ji Liao terkejut dan panik. Minggir. Minggir. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah keluarga Xiao? Ucap tiga orang pengawal yang datang karena panggilan Xiaoyan. Ada tuan muda Xiaoyan dan Nona Dai-Er. Ucap kepala penjaga wilayah Xiao yang bernama Bai. Halo Bai. Ucap Xiaoyan kepada Bai. Bai memberi salam kepada tuan muda Xiaoyan dan Nona Dai-Er.
ucap Bain dengan sopan. Bahkan penjaga ke sini. Mau menang dengan jumlah. Kamu hanya bisa bergantung pada keluargamu saja. Ucap Jiliao mengejek Xiaoyan. Tuan muda Jiliao, di sini bukanlah wilayah keluarga Jili. Jika kamu menyebabkan masalah lagi, jangan salahkan aku atas konsekuensinya. Ucap Bain mengancam Jiliao. Tuan muda Jiliao, sekarang pasti kamu mau bilang, jika aku pria sejati, maka kita harus duel 1 lawan 17. Ucap Xiaoya kepada Jiliao. Itu benar. Tapi kamu mungkin terlalu takut. Ucap Jiliao. Bro, tahun ini kamu berumur 21, sedangkan aku 15. Apakah kamu mau menantang duel anak kecil? Apakah kamu tidak malu? Ucap Xiaoyan mengejek Jiliao. Kamu, ucap Jiliao malu. Semua orang menertawakan Jiliao. Tahun ini, kamu akan mengikuti upacara pemeriksaan Duu Kikal? Pecundang sepertimu pasti akan dikirim ke tempat yang jauh setelah upacara. Dan kamu tidak akan punya nyali untuk kembali ke kota Wu. Dan dasar menyedihkan. Ucap Jiliao kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengacuhkan ucapan Jiliao. Dan itu membuat Jiliao semakin kesal. Aku tidak takut dengan pecundang sepertimu. Pegang sini jika kau berani. Maka itu akan menjadi deklarasi perang dengan keluarga Jilei. Jiliao teringat sesuatu. Tuan muda Xiaoyan, aku dengar bahwa pertunanganmu dengan Nona Nalan dari sekte Yunlan dibatalkan. Aku tidak terlalu terkejut dengan kemampuanmu yang sekarang. Kamu tidak akan pernah cocok dengan Nona Nalan. Ucap Jiliao kemudian dia tertawa. Jiliao, tarik kembali ucapanmu. Ucap Sun El karena kesal dengan perkataan Jiliao. DR, jangan terlalu serius seperti itu. Serahkan saja padaku. Ucap Xiaoyan menenangkan Sun El. Apa yang akan kamu lakukan? Lindungi tuan muda. Ucap bawahan Jiliao melindungi Jiliao. Xiaoyan, jika kamu memang seorang laki-laki, jangan bersembunyi di belakang Nona Daier. Ucap Jiliao tersenyum mengejek. Mendengar ucapan Jiliao, membuat Bain marah. Xiaoyan tersenyum licik dan menepuk bahu Bain. Bain lihat. Orang yang tuan muda pukul itu. Dia terlihat seperti salah satu dari penjaga keluarga Xiao. Tanya Xiaoya kepada Bain, sambil menunjuk ke arah orang yang dipukul oleh Jiliao sebelumnya. Xiaoyan memberi kode kepada Bain. Dan Bain paham dengan maksud Xiaoyan. Apa? Jiliao terkejut. Hei bro, apa kamu tidak apa-apa? Tanya Bain kepada orang yang dipukuli Jiliao. Siapa kamu? Tanya orang itu kebingungan. Bro, cepat sadar. Ucap Bain kepada orang itu sambil menamparnya. Tuan muda, dia adalah salah satu penjaga dari keluarga Xiao. Dan dia sekarang sedang terluka. Ucap Bain kepada Xiaoyan. Lihat kan. Jilei-o. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan. Itu tidak mungkin. Dia bukan salah satu dari keluargamu. Bajunya saja tidak sama. Dan dia barusan menamparnya. Ucap Jiliao dengan kesal. Apa kamu mau bilang? Kalau kamu tahu semua penjaga dari keluarga Xiao. Ucap Xiaoyan. Dia adalah penjaga yang sedang menyamar. Ucap Bain. Jiliao, kamu dengan brutal memukuli penjaga kami yang tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah ini sebuah deklarasi perang? Jika kami menyerang balik, maka itu dianggap membela diri. Ucap Xiaoyan dengan percaya diri. Kepung mereka. Perintah Xiaoyan. Baik, ucap para pengawal. Baiklah, kamu menang kali ini. Kami akan pergi.
Ucap Jilio dengan kesal. Tuan muda Jilio, hati-hati di jalan. Ucap Xiaoyan dengan senang. Tertawalah selagi bisa. Kamu akan menangis nanti. Gumam Jilio. Baiklah kalau begitu. Tuan muda, kami juga mohon permisi. Ucap Bain kepada Xiaoyan. Terima kasih Bain. Ucap Xiaoyan. DR, kamu adalah orang yang penting untukku. Tidak peduli apapun yang terjadi. Tetaplah berada di sampingku mulai sekarang. Aku akan menghadapinya untukmu. Ucap Xiaoyan kepada Zun Er. Sambil mengusap kepala Zun Er dengan tersenyum. Xiaoyan gage. Gumam Zun Er. Ayo kita pergi bersama-sama. Mencari Core. Ucap Xiaoyan sambil menarik tangan Zun Er dengan semangat. Xiaoyan dan Zun Er mencari Core di pasar bersama-sama. Xiaoyan menyadari sesuatu. Bagus, aku akhirnya menemukannya. DR, lihat. Ucap Xiaoyan dengan semangat. Sebuah Core. Ketika Xiaoyan ingin mengambil Core tersebut, dia melihat sebuah benda di sebelah Core tersebut. Dia mengambil Core tersebut sambil melirik ke benda di sebelahnya. Dan benda di sebelahnya itu hanya sebuah potongan besi. Xiaoyan mengamati potongan besi tersebut. Hai Xiaoyan, beli potongan besi itu. Itu barang bagus. Ucap Yao Lao kepada Xiaoyan. Siapa? Ucap Xiaoyan. Hei, Pak penjaga toko. Core ini diambil dari jenis monster apa? Tanya Xiaoyan kepada penjaga toko. Penjaga toko itu tersenyum kecil dan berkata, mata yang bagus. Ini adalah core kayu dari rubah Everwood level 1. Atau core kayu level 1. Bisa dibilang barang langka. Jika kamu mau, kamu bisa membelinya dengan harga hanya 500 koin emas. Jawab penjaga toko tersebut. Terlalu mahal. Biasanya core kayu level 1 sekitar 400 sampai 450 koin emas. Dan rubah Everwood itu tidak langka. Ucap Xiaoyan. Pelanggan. 5 orang kami terbunuh oleh rubah Everwood. Dan banyak yang terluka hanya untuk mendapatkan ini. Jadi naikkanlah harganya sedikit lagi. Ucap penjaga toko itu. 500 itu mustahil. Ucap Xiaoyan. 470 dan tidak boleh kurang lagi. Ayolah, kita pasti akan ketemu lagi lain waktu. Ucap penjaga toko. 470. Baiklah, tapi... Ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengambil beberapa barang yang ada di atas meja. 470 ditambah semua barang ini. Tanya Xiaoyan sambil memegang semua barang yang diambilnya. Deal, terima kasih atas bisnisnya. Ucap penjaga toko itu. Itu semua. Hanya barang super murah. Gumam penjaga toko. Daer, ayo pulang ke rumah. Ucap Xiaoyan. Hati-hati dan datang lagi. Ucap penjaga toko itu. Penjaga toko itu tertawa dan berkata, 470 koin emas. Untung. Rumah keluarga Xiao. Kamar Xiaoyan. Xiaoyan. Tidak buruk juga. Kamu bahkan hati-hati saat mau membeli barang-barang ini. Ucap Yao Lao. Orang-orang itu semuanya mencari untung. Saat mereka sadar kamu membutuhkan sesuatu, harganya akan dinaikkan dari harga aslinya. Aku hanya tidak mau ditipu. Jawab Xiaoyan. Kamu mau potongan besi ini kan? Kalau dilihat-lihat, tidak ada yang spesial. Ucap Xiaoyan. Apa yang kamu tahu? Orang yang menempa potongan besi ini kemungkinan adalah seorang receptarir. Di dalam besi ini, hanya receptarirlah yang tahu kalau ada trik di dalamnya. Ucap Yao Lao. Trik di dalamnya? Jangan bilang. Ucap Xiaoyan terkejut. Sepertinya ini ada skill Duki di dalamnya. Ucap Yao Lao. Benar kau?
Level apa? Tanya Xiaoyan. Enggak bagus. Cuma ada level terendah. Kelas Zuan. Apa? Level terendah kelas Zuan sungguh berharga. Ucap Xiaoyan bersemangat. Ini cuma level terendah kelas Zuan. Kenapa kamu heboh begitu? Tanya Yao Lao. Skill seperti ini, jika dijual tidak kurang dari 10.000 koin emas, dan aku mendapatkannya dari membeli potongan besi secara sembarangan. Ucap Xiaoyan. Terserahlah. Kelas Yuan level terendah. Aku tidak tertarik melihat skill di level ini. Ucap Yao Lao. Skill Douki terkuat di keluarga kami. Hanya kelas Yuan level menengah. Itu adalah skill Douki terkuat yang pernah aku lihat. Ucap Xiaoyan memberitahu Yao Lao. Apakah aku harus menunjukkan beberapa skill level tertinggi padamu? Ucap Yao Lao mengejek Xiaoyan. Diamlah. Jadi, skill apa di dalamnya? Tanya Xiaoyan. Coba aku lihat. Ucap Yao Lao memeriksa potongan besi itu. Vakum pancon. Kelas Yuan level terendah. Jika berlatih sampai maksimal, itu bisa menghisap batu yang besar. Ketika di pertarungan, jika digunakan dengan kuat, maka bisa menghisap darah dari tubuh orang lain. Tulisan yang keluar dari potongan besi tersebut memungkinkan menyedot darah dari dalam tubuh. Itu mengagumkan. Semua orang pasti mati jika mereka tidak memiliki darah kan? Tanya Xiaoyan. Jangan senang dulu. Skill ini hanya bisa dipakai pada orang yang levelnya sama atau berada di bawahmu. Jika kamu bertemu seseorang yang lebih hebat darimu, itu tidak akan berhasil dan kamu akan mengacaukannya. Ucap Yao Lao. Dengan levelmu yang hanya tingkat 3, sudah menakjubkan. Kamu bisa menyedot batang kayu kecil. Apalagi mau menghisap darah orang. Ucap Yao Lao sambil membuang potongan besi itu. Jangan buang itu. Xiaoyan terkejut dan segera mengambil potongan besi itu. Lupakan tentang potongan besi itu. Waktunya untuk acara utama. Xiaoyan, perhatikan. Aku akan memulai membuat eliksir. Ucap Yao Lao dengan tersenyum.